lagi shalom. Sekali lagi lambaikan tangan kita shalom. Puji nama Tuhan, bersukacita karena Dia telah lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita menundukkan kepala kita. Kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, karena kasih dan kemurahan cinta Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah lahir untuk kami semuanya, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sebagai anak dan milik kepunyaan Tuhan. Kami mau datang memuji mengagungkan nama Tuhan. Biarlah segala pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dan layani hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus Guru penolong. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya.
Mari sama-sama yang kita siap memuji Tuhan kita katakan amin. Puji nama Tuhan, beri salam kanan kiri kita, damai Natal beserta kita. Dialah hidup kami. Haleluya.
tampangnya itu nampak ya Bapak Ibu. Ada yang bajunya baru. Oh, kaum muda ini kayaknya bajunya baru ini. Pamer kita. Bukan hanya sesuatu yang kita miliki yang baru, tetapi hati kita juga harus selalu baru, gitu ya. Selalu baru dan semakin sempurna seperti Kristus, itu yang paling penting. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Juru sama dunia dalam tangan yang terakhir. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, bersyukur Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus.
mengasihi kami Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini, supaya kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, umat-Mu merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kau lahirkan di kami, mengubahkan hati kami supaya kami lebih indah, lebih sempurna seperti Engkau Tuhan. Di saat Engkau menjemput kami, kami tidak tercatat celah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pengorbanan-Mu Tuhan, sampai Engkau rela mati di kayu salib. Hanya satu tujuan, Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan boleh membuat kami Tuhan lebih berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami sudah memuji, meninggikan, kami menyembah tiba saatnya Tuhan, Kau berikan pengajaran, didikan Tuhan, melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, jamalah kami Tuhan, supaya setiap kami Tuhan menjadi terang, jadi berkat bagi orang lain yang saat ini belum merasakan terang itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran pagi hari itu. Jamah setiap kami yang hadir Tuhan. Ubah pola pikir mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Harta kekayaan tidak menyelamatkan kami, tetapi pengorbanan-Mu Tuhan, haleluya, membawa kami hidup kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar tengah menggandrungi firman-Mu, berikan otoritas yang daripada surga, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu hanya benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertengahan ibadah ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau, kami perlu firman. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami menyambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara. Selamat Natal. Saya ucapkan kiranya damai sejahtera Natal menyertai dan seluruh kehidupan kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan seperti yang tertulis di tema. Ini tema nasional untuk secara khusus Gereja Pantekosta di Indonesia. Jadi perintah langsung dari Majelis Pusat, ya. Temanya harusnya orang GPDI, temanya ini, saudara, di dalam Efesus yang ke-2, ya. Efesus 2 ayat yang ke-14. Tetapi kita akan membaca perikop, seluruh perikop ini dimulai dari ayat yang ke-11 supaya kita nanti akan paham apa yang akan menjadi renungan buat kita. Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Ini banyak ayat. Mari kita bangkit berdiri, kita gantian membaca, saudara. Ya, saya membaca ayat pertama, saudara. Saya ayat ganjil, saudara, ayat yang genap. Sudah? Amin. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh karena menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kepada Israel,
ada perbedaan dari sekarang. Tetapi saya senang belajar di Alkitab edisi baru ini, mudah untuk dicerna, saudara. Intinya sama, tetapi ada hal yang lebih mudah untuk kita pahami. Kalau saya membaca dan Alkitab saudara kok lain, jangan-jangan padahal sudah sesat, enggak ya? Ada perbedaan enggak ayat pertama tadi? Ya. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dia berjasa yang telah mempersatukan dua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita dua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, Yang dibangun di atas dasar rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dialah tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan, saudara, silakan dulu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca tema pada pagi hari ini, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita ada dua kubu di dalam kekristenan pada masa lampau, yaitu kekristenan menurut suku bangsa. Orang Yahudi menganggap dirinya ini KW1, orang Yunani KW2. Nah, kita ini KW berapa? Artinya kualitas, yang merasa bahwa orang Yahudi itu pilihan Allah, kualitas nomor 1. Orang Yunani kualitas nomor 2. Kita kualitas nomor berapa itu, saudara? Itulah yang terjadi, yang seringkali membuat perselisihan paham, perseteruan, oleh karena keangkuhan atau egoisme dari kesukuan yang terjadi di dalam kekristenan pada waktu itu. Perbedaan suku menjadikan tembok pemisah. Tadi firman Tuhan katakan ada tembok pemisah, yaitu persekutuan antar suku. Ya, kita bersyukur Gereja Pantekosta ada banyak suku di dalamnya. Tetapi kita satu ya di dalam bangsa Indonesia, bahasa Indonesia juga yang mempersatukan kita. Dan firman Tuhan katakan kita harus ingat masa lampau. Ya, Paulus mengingatkan kepada jemaat, dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Memang ada perbedaan pada waktu itu, tetapi saudara, perbedaan itu hanyalah lahiriah saja. Saya senang saudara satu dengan yang lain berbeda, karena kita ini terdiri dari keberagaman, ya kan? Bajunya nggak ada yang sama, karena ada yang sama pasangan hidup, bukan Mas Yudi sama istrinya. Oh kamu muda? Oh ya.
kaum muda, tapi yang jelas sama tapi berbeda juga ya. Kaum muda nggak semua yang Morgan juga nggak pakai jenis. Ya itulah menggambarkan keragaman, perbedaan. Tetapi harapan kita tidak menimbulkan perseteruan. Ya, ini pakai apa, ini seragamnya, bajunya apa ini? Mungkin begitu, saudara. Tetapi yang jelas kalau Natalan di tentara seragamnya sama, betul-betul. Karena mereka sedang diproses dalam kebersamaan, dan inilah yang terjadi. Ya, perbedaan suku bisa menimbulkan masalah. Tetapi pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Saudara, segala sesuatu yang lahiriah itu tidak menjadi jaminan untuk kita menerima pengenalan akan Tuhan dengan sungguh. Dan tetapi dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Jadi oleh karena Yesus, kita ini didekatkan dengan Allah Pencipta, supaya kita terima keselamatan. Dan lewat pengorbanan darah Yesus ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia yang mendekatkan kita. Jadi ada pengorbanan Yesus yang membawa kita ini lebih dekat kepada Allah. Tanpa Yesus kita akan jauh dari hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan di dalam ayat yang ke-14, karena Dialah damai sejahtera. Jadi tanpa Yesus tidak ada kedekatan hubungan kita dengan Allah Bapa, Allah Pencipta langit dan bumi, Allah pemberi kehidupan. Dan tanpa Yesus kita tidak ada damai sejahtera. Saya berharap kita semua menikmati, menerima dan mengalami damai sejahtera itu di dalam hidup kita semua. Amin, saudara. Natal itu identik dengan damai sejahtera. Amin. Bukan perselisihan soal apa yang akan kita makan. Ya, kalau anak-anak biasanya yang dipermasalahkan satu, Natal harus baju baru, Natal harus ada jajan warna-warni di rumah. Waktu kecil mungkin seperti itu saudara alami, dan harapan kok Natal terus enak ya, ada jajan, selalu ada jajan makanan di meja kan. Kenapa Natal hanya setahun sekali? Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi sesungguhnya Natal adalah damai sejahtera yang Yesus alirkan di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, karena Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak, merobohkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Jadi mengapa Natal harus ada damai? Karena perseteruan itu sudah dirobohkan oleh kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Saudara, kita pernah salah paham. Saya yakin jemaat dengan gembala salah paham, jemaat dengan jemaat salah paham, ya kan? Siapa yang nggak pernah salah paham dengan saya? Atau siapa yang nggak pernah salah paham dengan jemaat yang lain? Berarti kalau saudara nggak pernah salah paham, nggak punya perasaan, ya kan? Selalu manut saja sama Pak Dewi. Pasti ada salah paham, ada yang berbeda. Tetapi saudara, karena Yesus di sini dikatakan kita diperdamaikan, kita terima pengampunan yang sama, kita didekatkan kepada Allah saudara dari perseteruan itu. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri. Natal adalah waktu atau momen yang tepat untuk kita
kita mengalami pembaharuan hati di dalam hati. Seperti Mbak Bebin tadi singgung, Natal itu bukan momen hanya baju baru, amin, tetapi hati kita diperbaharui. Bagaimana hati kita ini bisa diperbaharui? Ketika kita Natal itu sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Natal adalah momen perjumpaan pribadi orang berdosa berjumpa dengan seorang raja, seorang gembala domba berjumpa dengan pribadi gembala yang agung. Orang yang berdosa berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Orang yang hidup berjalan di dalam kegelapan dituntun kepada terang yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah langkah awal Natal yang harus kita nikmati, dan kita harus menjadi berkat dan menikmati Natal yang sebenarnya. Natal bukan berbicara tentang indahnya dekorasi gereja. Natal bukan berbicara tentang kelap-kelipnya lampu yang dipersiapkan beberapa hari dekorasi. Kalau Natal itu berbicara tentang dekorasi, maka kita akan fokus kita kepada dekorasi buatan manusia. Tetapi Natal itu adalah fokusnya kehadiran Yesus yang menyelamatkan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Kemarin saya mengadakan ibadah pranatal dengan tentara. Saya diajar oleh Tuhan, apakah kalau tidak ada lampu yang ada di gereja kita ini tidak ada Natal? Sementara kami harus beribadah di hutan depan pantai saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah ini yang disebut Natal itu? Tanpa ada makanan yang sesuai dengan harapan kita, tanpa ada perencanaan menu apa yang akan kita nikmati, dekorasi seperti apa yang harus kita kerjakan. Tetapi saya katakan kepada mereka yang dalam suasana ingat masa lampau, selalu lagunya waktuku kecil, Natal itu ingat sama papa dan mama mereka. Saudara, lalu saya katakan kepada mereka, ini adalah proses pendewasaan. Natal ini adalah Natal yang mungkin tidak pernah engkau lupakan. Karena engkau Natal tanpa keluarga, karena engkau Natal tanpa dekorasi, tanpa ada lampu kelap-kelip yang dinamakan lampu Natal, saudara. Tetapi saya katakan, Natal adalah perjumpaan dengan Tuhan. Inti Natal bahwa Sang Juru Selamat itu telah lahir buat kita, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara fokusnya kepada dekorasi di gereja kita mungkin paling jelek, mungkin, tapi bukan berarti saya menghina kerja keras saudara. Ada yang lebih bagus lagi. Mungkin untuk dekorasi butuh biaya 10 juta. Ini dekorasi kita butuh berapa ini? Gratis semua ya, karena sumbangan jemaat tidak ditulis ya. Tapi kita ingin, saya yakin ini proses untuk meninggalkan kesan kepada anak-anak kecil ya. Kalau Natal itu harus pakai ini begini, harus ada lilin dan lain sebagainya. Itu proses pembelajaran anak-anak yang masih kecil, ya kan? Setelah kita dewasa, mari kita berpikir bahwa inti dari Natal itu siapa? Yesus telah lahir di dalam kehidupan kita. Yesus sebagai Raja memimpin kehidupan kita. Dia telah meninggalkan kekayaannya supaya kita dapat menikmati kekayaan yang daripada Tuhan, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Kemurahan Tuhan, kasih anugerah Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, Natal ada firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini ada pembaharuan, satu manusia baru di dalam dirimu.
Kalau saudara dan saya terima Yesus di dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang baru ya di dalam Kristus. Ya, kita di dalam Kristus ini ada sesuatu yang baru yang kita lakukan. Gak harus baju baru, tetapi hati kita yang diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Dan saudara, ketika tidak ada lagi perseteruan antara ini KW1, KW2, KW3, maka terjadi apa? Kesatuan. Kalau tidak ada perseteruan, maka yang terjadi adalah kesatuan. Kesatuan untuk apa? Kesatuan untuk menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Saya yakin orang yang hatinya ada musuh, perseteruan dengan orang lain pasti tidak ada damai. Ya pada saudara, nggak ada damai di dalam hidup orang yang ada perseteruan. Tetapi ketika orang itu sudah diperdamaikan, maka ada damai. Dan di sini saudara, karena melalui Yesus, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yesus itu jalan untuk kita menikmati pengalaman rohani yang luar biasa. Ya, Natal itu harusnya pengalaman roh atau pengalaman rohani kita dengan Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan di dalam hidup ini, boleh masuk lebih dekat lagi kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Kehadiran Yesus menjadikan kita ini teman baik, kawan sekerja Allah, juga menjadi satu keluarga di dalam keluarga Allah. Ya, persaudaraan di dalam iman dengan dasar Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi dalam berjemaat itu jangan menganggap saudara ini orang asing, ya. Kalau orang asing itu pasti nggak akan lama. Kalau orang asing, namanya orang asing itu kan pendatang saja. Tapi kalau menetap akan lama. Jadi jangan pernah merasa saudara diasingkan. Kecuali kalau saudara sendiri yang mengasingkan diri, ya kan? Mas Yudi ini rumahnya sendirian misalnya. Apakah dia merasa asing? Enggak ya? Kadang-kala orang yang rumahnya dekat gereja merasa asing karena dia mengasingkan diri, tidak mau bersekutu dengan jemaat yang lain. Dan saudara, kita ini bukan orang asing, tetapi satu anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penghubung. Firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa di atas segala-galanya Yesus itu menjadi patokan, batu penjuru, dasar yang kuat untuk kita mengalami kebangunan, dibangun ya di atas dasar firman Tuhan. Jadi bukan karena pengajaran pendeta, bukan, tetapi berdasarkan Yesus yang menjadi pusat kekuatan pengharapan iman kita di dalam Dia. Dan orang yang dibangun di dalam Yesus itu pasti ada apa? Perubahan. Ya pada, kalau saudara membangun pasti ada perubahan. Oh, ini masih tembok belum dikuliti, ya, istilahnya belum dipelur. Dibangun lagi mau pelur. Setelah dipelur, ini belum diplamir, belum dicat. Ada tahapan-tahapan untuk menjadi baik. Ya pada saudara, ada tahapan-tahapan. Kalau saudara mau ganteng, tahapannya itu jelek dulu. Kalau nggak percaya, potong rambut sudah segini aja, berhenti, maka saudara akan ditertawakan orang. Tapi pelan demi pelan, saudara
maka rambut itu ditata menjadi rapi. Benar ini, tukang potong rambut ini obatnya wong ganteng ya katakan, atau obatnya orang cantik dia pergi ke salon. Itulah yang terjadi. Kalau belum selesai, kok kurang pantas ya? Kalau saudara atau saya kemarin kemarin minggu saya beribadah dengan siswa, yaitu potong rambut belum selesai, yang lain sudah selesai, dan ini anak yang potong rambut belum selesai ini saya hargai juga, hargainya dia semangat beribadah. Rambutnya tinggal segini, saudara, di sini ini. Jadi di botak ini botak sudah, ini botak, tinggal segini semua. Kayak pecinya orang Yahudi dulu, saudara. Jadi tinggal ngambut gini. Bang, kamu potong memang model begitu atau belum selesai? Maaf mohon izin Bapak, belum selesai ya. Tapi saya senang kalau kamu potong segitu aja, itu kayak kopiahnya orang Yahudi saya katakan. Karena di sini persis ya, saudara. Ini gundul makanya lalu diam aja. Waduh, kamu jangan tersinggung ya, saya hanya bercanda saja. Tapi pelatih bilang, ya Pak, puji Tuhan, walaupun dengan penampilan seperti itu dia pengen berjumpa dengan Tuhan. Saya hargai dia. Dan kami bawakan makanan buat mereka. Ya saudara, untung kamu beribadah dapat berkat ya. Yang datang hanya berapa orang saja, saya bawakan makanan 60. Mereka bisa makan 5 atau 6 yang dia makan sampai dibawa pulang ke asrama ya. Satu kresek makanan yang ada saudara. Mereka sukacita dan kami pun juga bersukacita. Saudara, kalau saudara mau membuat orang bersukacita, saudara membuat orang bersukacita, pasti sukacita orang itu akan apa? Mengalir di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Karena yang saudara tabur itu sukacita, maka yang akan kita tuai juga sukacita di dalam hidup ini. Saudara, Tuhan Yesus hadir sebagai damai sejahtera kita yang mempersatukan. Di dalam Dia juga kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yesus membangun saudara dan saya belum selesai. Ya. Kalau saudara datang ke gereja sudah selesai kan? Artinya selesai pakaian lengkap dan lain sebagainya, dengan sesuai dengan apa yang saudara bawa dan miliki. Sudah pantas. Tadi pagi saya juga berbincang-bincang sama istri saya. Ini saya pakai batik atau gimana ini? Oh jangan batik, nanti dimarahi orang, dimarahi jemaat, ini Natal. Ya terus saya ingat, oh ya nanti ada Pak Polisi, harus tampil beda juga ini. Ya saudara, bukan berarti kalau pakai jas itu lebih dari saudara, enggak. Kalau saya nanti ibadah di hutan pakai jas kira-kira pantas apa enggak? Kira-kira saya itu juga pikir gitu, saudara. Itu yang kadang-kala jangan pandang pakaian ya. Pakaian memang penting. Pakaian penting, artinya jangan terlalu memandang kalau pakaian ini lebih rohani. Enggak juga. Karena kerohanian itu muncul dari dalam hati kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perkataan dan perilaku yang nyata bisa kita lihat. Kalau saudara punya damai, berarti hidup kita ini sudah diperdamaikan. Amin. Tidak ada yang perseteruan satu dengan yang lain ya. Tidak ada yang jemaat satu utang sama jemaat yang lain nggak bayar ya. Tidak ada. Oh zaman dulu ada. Zaman dulu ada. Akhirnya keluar semua. Yang utangi keluar, yang utang juga keluar. Wes gereja jadi korban. Makanya dalam bergereja jangan suka utang jemaat dengan jemaat yang lain. Apalagi utang pendeta. Wes belas itu nggak nol paling. Gak diutangi merah ibadah, kemudian diutangi. Seandainya begitu, ya kan?
Lebih baik kita kalau ada yang dinikmati bersama berkat Tuhan. Amin, saudara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pasti semuanya itu ada proses Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita, saudara, di Natal ini, tema ini bukan hanya slogan saja, supaya mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih, di dalam kesatuan di dalam Kristus. Karena Dia yang mempersatukan saudara dan saya, Dia juga yang mempersatukan kita dengan Allah yang menjadi juru selamat yang kekal buat kehidupan kita. Dia sudah mati, Dia sudah lahir, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit dan menyediakan tempat buat kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nikmati semangat Natal. Kiranya damai sejahtera Allah selalu memimpin kehidupan saudara, apapun situasi dan keadaan. Amin, saudara. Saudara masih ada damai sejahtera? Amin. Saudara masih ada damai sejahtera? Amin. Kalau saya selalu katakan dan tanyakan kepada siswa, adakah sukacita di dalam hatimu? Apakah sukacita yang pernah kamu terima dan kamu alami itu masih ada sampai hari ini? Karena kau sedang menjalani proses hidup yang tidak kamu harapkan, membawa kamu kepada penderitaan, ternyata tidak sesuai dengan harapan untuk sebuah cita-cita ini. Tapi kau harus pertahankan sukacitamu waktu kau terima pengumuman engkau diluluskan, engkau lulus. Sampai dimanapun kau bertugas, katakan kepada mereka. Saudara, di dalam Kristus pun yang harus kita jaga adalah damai sejahtera yang Dia curahkan atas hidup kita. Situasi apapun keadaan kita, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Amin. Persoalan boleh ada, karena hidup itu adalah persoalan. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan atau kita hilangkan itu damai, biarlah memimpin kehidupan kita dimanapun. Tadi malam saya melayani Tuhan, pulang dari Pantai Baru. Saya ini janji sama Vivin jam 7 ya Mbak, latihan. Pas jam 7 kalau nggak salah itu ban saya bledos ya, kempes, harus ganti ban di tengah-tengah jembatan. Ini kalau mobilnya di tengah, posisinya di tengah, truk nggak bisa lewat. Akhirnya harus saya suruh minggir, mas minggir, no mas, ganggu truk lewat, ganggu mobil lewat. Di pinggir jembatan persis. Malam main center agak gerimis juga. Ini persoalan yang tidak pernah saya pikirkan dan tidak pernah saya harapkan, tapi terjadi. Tapi saya masih bisa bersyukur, puji Tuhan. Ya, orang Jawa itu kan katanya selalu punya untung ya. Untung kok nggak di tengah hutan gitu ya. Jadi bannya itu mobil tidak bisa dipaksakan untuk jalan di depan rumahnya orang yang punya truk, juga punya alat dongkrak truk. Dongkraknya bermasalah, terus diambilkan itu. Ya kok ya ada 2 orang yang mengalami nasib yang kurang beruntung. Salah satu saya. Selamat pagi Pak Alek. Dan yang kedua adalah seorang naik sepeda motor yang rantainya itu putus. Orangnya nggak cakep 100, artinya 100 pemikirannya, dan saya lihat ini orang itu sakit teman. Dia bermasalah, tapi dia juga menanyakan, masalahmu kok Pak? Ini bantu kempes. Lah kowe motorku ya mogok Pak, rantai muncul kecepet jalur tolong ya kan apa di petel aja petel kawan orang Monogoro. Oh ada temannya di malam Natal itu, saya yakin itu nggak akan pernah saya lupakan. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tema karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak
dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi jangan lagi ada perseteruan, tetapi mari kita jalin apa? Persatuan. Amin. Karena kita ini satu di dalam Kristus, satu di dalam keselamatan, satu di dalam Roh. Kalau saudara punya hati yang menyatu dengan Tuhan, kita menjalin kesatuan di dalam tubuh Kristus, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat dibangun rohani kita. Saudara, kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Saudara, selamat hari Natal. Tuhan Yesus kiranya memberkati, damai sejahtera Allah limpah atas kehidupan kita semua. Ya, waktu selanjutnya kita akan berdoa, kita akan nyanyikan pujian. Moga Pak Mimpin yang pimpin, nanti tunjuk orang yang berdoa. Biarlah Natal ini membawa damai di dalam hidup kita, saudara. Ya.
lampunya Pak. Yang kedua, perwakilan dari Polsek Bantul.
sederhana. Yesus lahir bukan di istana, melainkan di Paluan. Bukan disambut dengan kemewahan, melainkan oleh kerendahan hati. Cahaya lilin yang kita nyalakan hari ini mengingatkan kita akan terang sejati, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menerangi kegelapan dosa, memberi harapan bagi yang letih, dan membawa damai bagi hati yang gelisah. Terang sejati Yesus Kristus akan terus mempersatukan kita dengan Allah dan sesama. Damainya akan selalu membawa gereja kita menjadi gereja yang memancarkan kasih, damai, dan sukacita, karena Dialah Allah yang mempersatukan kita semuanya. Sebab hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Boleh menyalakan. Puji nama Tuhan. Kita tetap pada prosesi perayaan Natal kita, yaitu yang selanjutnya ngapain ya ini kakak-kakak? Oh, ada acara apa ya sebenarnya kita ini? Gitu. Selanjutnya kita mau ngapain kak? Pujian dari adik-adik sekolah minggu. Oke, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Dipersilakan. Ya, harus sabar ya Bapak Ibu.
masih kita masih ingat gitu ya. Oke, puji Tuhan, itulah persembahan dari remaja muda. Tidak ada. Oke, kita selanjutnya sudah cukup. Ada persembahan lain dari Bapak Ibu kalau mau memuji Tuhan. Ini persembahan pujian terbuka ya. Cukup? Atau iya? Iya, kita akan mendengarkan sambutan dari sepatah kata, dua kata ya. Sepatah singkat, sekata ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kapolsek ya, dari Kapolsek Bantul. Sepatah dan dua kata saja Pak. Katanya gitu, sepatah dan dua kata. Kami persilahkan Pak. Di sini. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Halo. Yang kami hormati Bapak Pendeta Daud, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian jemaat yang ada di GPDI Air Hidup Desa Wonorejo serta adik-adik. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Kita hadir di tempat yang indah ini dalam suasana sehat. Dan terima kasih Pak Pendeta, kami diberikan kesempatan yang mohon maaf kalau ada kekurangan untuk memberikan sebagaimana pembawa acara tadi menyampaikan satu kata dua kata. Sekaligus mohon maaf kami mewakili dari Foto Pinjam Bantul. Pertama menyampaikan selamat Natal di tahun 2025 ini. Sekaligus nanti juga menyambut tahun baru di tahun 2026. Sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan kita bahwa ya mohon maaf mungkin di tahun ini ada sesuatu ataupun ya cobaan bagi bangsa Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ya, karena adanya musibah atau bencana, sekaligus kami juga mohon nanti Bapak Pendeta dikuatkan imannya, bantuan doanya untuk saudara-saudara kita Pak. Kemarin kita juga kita menyampaikan hal yang sama pada saat kegiatan yang di Ibu Panti ya, salah satunya itu. Nah, juga kami mohon ya, kepada Bapak Pendeta dan jemaat sekalian sesuai tugas kami Bapak Ibu sekalian di bidang Kamtibmas, memberikan pelayanan, kenyamanan siapapun juga semua warga negara, terutama masyarakat yang ada di Bantul ini agar melaksanakan ibadah dalam kondisi yang khusyuk yang tidak ada intervensi dari luar. Dan juga mohon kerjasamanya, dukungannya Bapak Pendeta dan seluruh yang ada di sini. Kami mengemban tugas di bidang Kamtibmas tanpa dukungan, tanpa peran serta seluruh masyarakat, sulit kami untuk mencapai namanya kondusivitas Kamtibmas sebagaimana di wilayah di Kecamatan Bantul. Sebelum kami akhiri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, sekaligus mengucapkan selamat Natal 2025. Akhir kata, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Terima kasih. Terima kasih.
Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hati kami menaikkan segala pujian syukur kepada-Mu. Engkau hadir Tuhan dengan segala kemuliaan-Mu. Malaikat berpasukan Tuhan memuji-muji Engkau. Kami umat-Mu yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang suci. Kami harus memuliakan dan memuji Engkau Tuhan, karena keselamatan yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau memperbaharui kehidupan kami. Engkau mempersatukan kami, tidak ada lagi perseteruan Tuhan. Yang ada adalah kesatuan di dalam Tuhan. Nama Yesus yang ditinggikan di dalam kami. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah berkorban di dalam proses Natal pada tahun ini. Berkati usaha mata pencaharian, kekuatan kesehatan mereka, hidup di dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Tuhan berkati masa depan dan anak-anak dalam pendidikan dan juga memberkati saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah segala